Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Selasa 4 Oktober 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Fransiskus Assisi, pengaku iman. Giovanni Francesco Bernardone lahir di Assisi di Italia Tengah tahun 1182. Ayahnya seorang pedagang kain yang kaya raya dan ibunya seorang putri bangsawan Perancis. Ia dididik oleh ayahnya dengan sangat manja, dan sebagai pemuda ia suka berfoya-foya dan memboroskan harta. Pada usia 20 tahun, ia bersama teman-temannya terlibat sebagai prajurit dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia. Ia ditangkap dan dipenjara selama setahun hingga jatuh sakit. Setelah dibebaskan, ia menandai awal hidup yang baru. Tidak lagi tertarik dengan perdagangan usaha ayahnya atau corak hidup mewah yang dulu-dulu. Sebaliknya tertarik pada corak hidup sederhana dan miskin, sambil lebih banyak meluangkan waktu untuk berdoa di gereja, mengunjungi orang-orang di penjara, dan melayani orang-orang miskin dan orang-orang yang sakit. Sungguh keputusan pribadi yang luar biasa, jauh dari bayangan orang tua dan orang sedaerahnya. Ketika ia sedang berdoa di gereja San Damian di luar kota Assisi, ia mendengar suara keluar dari salib Yesus. "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini." Fransiskus tertegun sebentar dan yakin bahwa itu suara Tuhan Yesus. Tanpa pikir panjang, ia lari ke rumah, mengambil setumpuk kain mahal dari gudang ayahnya, lalu menjual kain-kain itu, dan uang hasil penjualnya diberikan kepada pastor paroki San Damiano untuk memperbaiki gereja itu. Akan tetapi pastor paroki menolak. Ayahnya sangat marah, memukul dia dan menguncinya dalam sebuah kamar. Ibunya kasihan dan dibebaskan dari kurungan itu. Setelah dibebaskan, ia kembali ke gereja San Damiano. Ayahnya mengikuti, memukulnya, dan memaksa dia untuk mengembalikan uang hasil penjualan kain. Dengan tenang ia mengatakan bahwa uang itu sudah diberikan kepada orang-orang miskin, dan ia tidak mau lagi pulang ke rumah. Ayahnya tidak berdaya. Ia minta bantuan uskup agar membujuk Fransiskus mengembalikan uang itu. Fransiskus patuh pada uskup. Di hadapan uskup Assisi, ia menutup semua pakaiannya
dan mengatakan, pakaian-pakaian ini pun milik ayahnya. Dan saat itu ia menjadi milik Tuhan. Sang uskup memberikan kepadanya selai mantel dan sebuah ikat pinggang yang adalah pakaian para gembala dari Umbria, yang kemudian menjadi pakaian biarawan Fransiskan. Fransiskus bangga dengan pakaian itu, dan akhirnya ia berkata, sekarang aku sungguh-sungguh bisa berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Dan ia ingat akan sabda Tuhan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, menjual segala harta kekayaannya, menggagikan orang miskin kepada orang miskin, dan mengikuti aku. Maka dasar hidup Fransiskus adalah hidup miskin. Ia sehari-hari mengemis sambil berdoa sambil berkhotbah kepada orang-orang di sekitar gereja San Damiano. Ia menolong orang-orang miskin dan menderita dengan uang yang diperoleh dari kemiskinannya itu. Orang-orang menyebut dia dengan nama Poverello, lelaki miskin. Cara hidupnya yang miskin tetap gembira dan penuh cinta kepada orang-orang miskin dan sakit. Dan itu menarik banyak pemuda untuk bergabung dengan Fransiskus. Bersama dengan 3 orang yang tertarik pada Fransiskus, akhirnya membentuk sebuah komunitas persaudaraan yang kemudian menjadi sebuah ordo, yakni Ordo Saudara-saudara Dina atau Ordo Fransiskan. Dan nanti masih ada kelompok-kelompok yang bergabung, termasuk Santa Clara, seorang perempuan yang tertarik dengan cara hidup Santo Fransiskus. Fransiskus ditabiskan menjadi seorang diakon dan tetap menjadi diakon seumur hidup. Ia tidak mau ditabiskan menjadi imam karena ingin mengikuti Kristus dalam kemiskinannya. Pada tahun 1210, ia meminta restu Sri Paus Innocentius III agar kongregasinya atau ordonya disahkan. Mula-mula Paus menolak, tapi pada malam mimpi Paus melihat tembok-tembok Basilika Santo Yohanes Lateran berguncang dan Fransiskus sendiri menopang basilika itu dengan baunya. Setelah bangun, tanpa pikir panjang, Paus Innocentius memberikan restu kepada Fransiskus untuk berdirinya ordo itu. Kita bersyukur atas kegigihan Santo Fransiskus ini, dan mohon agar kita semua dimampukan seperti Fransiskus yang miskin tetapi setia kepada kehendak Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan yang menjadi bahan bacaan hari ini dikutip dari Paulus kepada jemaat di Galatia bab 1
ayat 13-24 yang berbicara mengenai Allah berkenan menyatakan anaknya dalam diri Paulus agar Paulus menjadi pemberita bagi para bangsa. Sedangkan pada bacaan Injil, kisah mengenai kunjungan Yesus ke rumah Marta dan Maria disambut dengan cara berbeda. Marta sibuk dengan persiapan-persiapan lahiriah, sedangkan Maria duduk dekat kaki Yesus, terus menerus mendengarkan perkataan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil tidak mau memisahkan atau membedakan atau mengkritik Marta, tetapi soal pilihan yang paling tepat. Baik Marta maupun Maria, kedua-duanya mempunyai tujuan yang mulia, yakni menjamu tamu. Marta sebagai pribadi yang menghormati tamu, ia mempersiapkan segala-galanya untuk menjamu tamu itu, dan itu baik. Maria juga menerima tamu dengan cara mendampingi, mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang tamu. Kalau dalam tradisi kita, ayah yang menerima tamu, mendengarkan, menyambut, ibu yang sibuk di belakang. Yang menjadi tidak berkenan adalah ketika Maria yang sibuk itu, tanda kutip, agak marah dengan kata-kata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku." Kata-kata inilah yang menunjukkan bagaimana Marta jengkel dengan Maria dan menyuruh agar Yesus meminta Maria ikut melayani. Maka jawabannya sederhana tetapi menohok. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu yang penting. Dan Maria memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sebenarnya sikap Marta pun untuk melayani tidak salah. Tapi ketika mulai menggerutu, mulai tidak ikhlas, maka Tuhan menunjukkan kepada Marta apa yang paling penting, yakni duduk hening mendengarkan sabda-sabda Tuhan yang menjadi pegangan hidup. Nah, selama kita ini berpegang pada kehendak Allah, memilih yang terbaik, maka hidup kita akan kita sesuaikan dengan sabda itu. Paulus pun menegaskan dalam yang pertama bahwa Allah menyatakan dirinya kepada dia ketika ia
akan menganiaya murid Tuhan ke Damsyik. Dan ia dipilih untuk menjadi rasul di antara bangsa-bangsa. Maka boleh diyakini bahwa pewartaan Paulus bukan dari manusia. Dan Paulus memilih yang terbaik, yakni mengikuti perintah Tuhan menjadi rasul dan pewarta bagi bangsa-bangsa. Pertimbangannya bukan manusiawi, tapi karena ia merasa dipilih oleh Allah. Demikian pula kita diajak di dalam melaksanakan sabda dan kehendak Tuhan. Dasar yang kita pilih bukan apa yang menguntungkan, apa yang menjadi pandangan duniawi, tetapi apa yang terpenting yang tidak akan diambil dalam hidup kita. Dan dalam Injil ditegaskan Maria memilih itu. Oleh karena itu kita diajak pada hari ini untuk berani bertindak berdasarkan apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang tidak akan diambil dari dalam hidup kita. Fransiskus Asisi telah menunjukkan kepada kita jalan kemiskinan menuju kepada kesucian. Pertanyaan permenungan kita dalam bertindak, apa yang menjadi keputusan kita, motivasi kita? Apakah demi kepentingan duniawi ataukah demi kepentingan rohani yang tidak akan diambil dari dalam hidup kita? Dan apakah kita ketika memilih rela menjalani karena kita dipilih oleh Tuhan? Semoga kita mampu menjadi Maria masa kini yang berani meluangkan waktu duduk hening mendengarkan suara Allah, agar akhirnya kalaupun kita bertindak sebagai Marta, kita pun tetap bisa mendengar suara Tuhan sambil berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memilih Santo Fransiskus Asisi dalam kemiskinannya tetap mendengarkan dan melaksanakan sabdamu. Maka biarlah di tengah dunia ini kami tetap bisa dan mampu untuk hidup miskin di hadapan-Mu, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Bantulah kami dalam mewujudkan semangat kemiskinan itu di tengah-tengah masyarakat, agar akhirnya kami tetap miskin di hadapan-Mu, tapi kaya untuk mewartakan sabda dan kehendak-Mu. Ya Bapa, berkati umat-Mu yang sedang sakit, yang menderita, yang punya beban. Semoga Engkau tolong, Engkau ringankan, dan yang sakit Engkau sembuhkan. Berilah rezeki pada mereka yang berkekurangan. Juga semoga Engkau tetap menjamah Nawanto yang sedang sakit, agar tetap memiliki kesehatan, bisa tetap melaksanakan aktivitas, dan boleh senantiasa memuji dan meluhurkan nama-Mu. Dan semoga Engkau berkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan agar menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, ke gereja, perkuat imun. Dan masih diharapkan dukungan untuk pembangunan
gedung serbaguna dengan cara memakai amplop persembahan pembangunan yang ada di dekat pintu masuk, diisi dan dimasukkan ke dalam kotak kembali sebagai partisipasi untuk pembangunan, atau dengan transfer, atau dengan mengisi kolekte kedua. Juga amplop misi masih ditunggu sampai minggu depan. Panjenengan bisa mengambil amplop misi atau yang sudah diambil hari Minggu kemarin, diisi dan dimasukkan ke kotak, ditunggu sampai hari Minggu. Harapannya kita semua ikut mendukung karya-karya misi MSF. Sekali lagi diucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan dalam ikut ambil bagian mendukung para misionaris. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.